Maka di antara sunnah Rasul tadi di awal kita sudah sebut, ada yang memilih poligami, ada yang memilih untuk menasihati penguasa, ada yang mendatangi orang-orang yang melakukan kezaliman, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Yang penting kita ini ada contoh dari Nabi. Itu kan yang kita sering dari awal ingatkan. Yang penting Nabi contohkan. Maka kalau kita sudah ikut Nabi, Allah janji. Apa yang janjinya? Kata Allah, Allah pasti cinta kalian. Makanya meraih cinta Allah caranya apa? Ikuti aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal pilihan. Ada orang yang memilih syurganya dengan cara berjihad. Ada orang memilih syurganya dengan cara berinfak. Ada orang memilih syurganya dengan cara qiyamul lail. Ada orang yang memilih syurganya dengan suka membantu orang. Silakan. Ibnu Qayyim mengingatkan itu semuanya pada kita. Makanya pintu-pintu syurga itu banyak, lewat manapun kita bisa, maka kita pilih. Yang penting tekuni itu. Nah, Allah pasti akan mencintai kalian. Kata-kata pasti itu, lihat di ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah cinta. Makanya tak perlu kita bilang, Allah terima enggak ya? Allah cinta apa enggak ya? Enggak, pertanyaan-pertanyaan ini enggak perlu, hilangkan. Makanya kalau orang-orang mukmin itu dia mantap, yakin. Ya. Kalau enggak nanti syaitan masuk di pintu itu. Wah, lu gini-gini Tuhan enggak terima. Nah, itu masalah. Makanya belajar mantap, yakin, iman. Ya. Karena yakin ini kadang suka naik turun dia. Ya. Kalau sabar kan udah insya Allah sabar. Bapak-bapak semuanya sabar. Apalagi ngadepin istri sabar. Ya, tapi masalah yakin naik turun, naik turun. Sama halnya, menang enggak ya nanti pilpres? Enggak usah khawatir. Yakin sudah selesai. Kalau enggak yakin nanti macam-macam cara dia kerjakan. Makanya Allah janjikan yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kalian. Yakin. Bapak-bapak hadir di pagi hari ini, subuh ini itu semuanya itu apa? Karena rahmat Allah, karena cintanya Allah. Jangan nanti pulang gimana ya amal saya. Mantap. Biar dimantapkan dengan tambahkan doa. Itu yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami kerjakan. Makanya doa-doa kita, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana. Itu semua kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mantap. Makanya bukan ragu. Kalau ragu-ragu itu kerjaannya dia. Itu siapa? Musuh kita, syaitan. Maka Quran di awal ayatnya zalikal kitab la raiba fi. Ini yang punya rasa was-was, enggak percaya diri, ayo mantapkan diri masing-masing dengan belajar Quran. Karena orang kalau sudah belajar ngaji itu sudah mantap banget insyaallah. Lanjut, pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni semua dosa kalian. Dengan cara apa Allah ampunkan dosa tadi? Mengikuti Rasul. Jadi tanpa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman memohon ampun dengan astaghfirullah, tanpa kita lakukan istighfar, kita hanya menjalankan sunnah, itu dosa diampunkan. Makanya diantaranya apalagi melangkahkan kaki ke masjid. Setiap langkahmu menambah pahala, setiap langkahmu menghapus dosa. Apalagi berwudu, kata Nabi SAW, di antara manfaat wudu itu adalah menggugurkan dosa. Apalagi salaman. Ketika bertemu dua orang muslim yatasafahani, dia saling salaman, berjabatan tangan, berjatuhan dosa-dosanya. Jadi cara untuk memohon ampun dengan astagfirullah udah biasa kita lakukan, tapi dengan mengikuti sunnah Rasul itu menguat kita, dosa-dosanya Allah ampunkan. Maka kalau diampunkan dosa, apalagi yang sudah tua. Rasul kan nanya nenek kemarin, "Nek, apa dosa nenek-nenek itu yang membuat nenek-nenek malah sering kali beristighfar aja terus? Mana salah? Apa salahnya? Puasa Arafah 2 tahun diampunkan. Puasa Asyura nanti setahun diampunkan. Setiap wudu dosa diampunkan. Apalagi? Setiap salaman dosa diampunkan. Mengikuti sunnah dosa diampunkan. Salah dosanya apa nenek-nenek itu? TikTok nggak mungkin. Ya kan? Nonton YouTube pasti nggak mungkin lama-lama juga. Apa dosanya? Sementara yang Allah ceritakan dalam Quran tentang Nabi Yunus, sekiranya Yunus tidak termasuk hamba kami yang rajin bertasbih, niscaya dia akan berada dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Allah katakan semua malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang di sekitar arsy bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Isra, semua yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya mereka bertasbih walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuman kalian enggak paham tasbihnya.
Malaikat di Al-Baqarah kata Allah apa? Nahnu nusabbihu bihamdika. Kami senantiasa bertasbih memuji Engkau ya Tuhan. Berarti semua makhluk-makhluk Allah itu rajin bertasbih. Dia rajin puji Allah. Bukan minta ampun aja terus. Makanya orang yang suka minta ampun memang ada hadisnya. Tapi kalau kita baca di Quran lebih 13 ayat, ya, 13 waktu bahkan, 13 waktu untuk kita memperbanyak memuji Tuhan, memuji Allah. Kalau untuk memohon ampun hanya disiapkan satu waktu saja sebelum azan subuh berkumandang. Berarti hari ini harus kita sampaikan, yuk kita banyak-banyak bertasbih. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan Allah kepada orang-orang. Ini orang itu baru baik sama kita sekali aja. Sendal kita hilang hari Jumat, dia kasih sendal yang baru. Kebaikan beliau itu pada kita, kita ingat-ingat. Kita pagi-pagi habis pengajian, dia ajakin sarapan. Baik banget bapak itu. Dibelikannya kita sebelum pulang untuk keluarga. Satu kebaikannya, kita cerita pada keluarga. Habis token listrik kita, ada yang ngisiin malam hari, kita ingat kebaikannya. Allah udah baik dari dulu sampai sekarang. Baiknya Allah, kok nggak pernah kita ceritain ke orang? Ceritakan dong ke anak, ceritakan pada istri, ceritakan pada teman-teman. Allah tuh udah baik sama kita. Yuk bismillah. Jadi sunnah Nabi SAW diantaranya adalah membuat kita diampunkan dosa. Kalau kita udah tahu kita diampunkan dosa, dalam pengampunan Allah, mengapa tidak kita perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini program kita nih. Biar kita sering bertasbih subhanallah. Lihat tuh, ada Israfil, lihat tuh. Dr. Aid Al-Qarni. Aid Al-Qarni itu beliau penulis buku La Tahzan. Ya, beliau pernah dipenjara dulu di Saudi, ya. Beliau kalau bapak-bapak lihat beliau tuh setiap hari tuh tasbih subhanallah, subhanallah. Zikirnya banyak, tasbih aja terus subhanallah, subhanallah. Kenapa? Memang banyak banget keutamaan tasbih. Dan itu sunnah. Kata Nabi SAW mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai dari semua yang disinari oleh matahari. Apa yang tak tersinari matahari? Semuanya tersinari matahari. Semua disinari matahari. Tapi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih aku sukai. Yuk. Daripada habis waktu kita enggak karu-karuan mikirin capres enggak kelar-kelar. Capres, cawapres, beda capres, beda mendukung fulan, ngomongin rumput lagi. Rumput jis pun sama. Ayo kita ganti. Subhanallah, subhanallah. Capek kadang. Makanya ada solusi di Quran. Nomor wahid apa? Cara diampunkan dosa, satu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.